Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Aktivitas warga lumpuh total akibat banjir yang melanda kawasan Sungai Pinang, Samarinda. UMKM di Kaltim terima dana KUR mulai dari 50 hingga 400 juta rupiah. Ratusan anak antusias kunjungi Expo HUT Kutai Timur ke-26 di Bukit Pelangi, Sangatta. Program kredit usaha rakyat KUR di Kaltim menjadi sasaran pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah sesuai target penyaluran tepat sasaran. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau DPPK UKM Kaltim mencatat 400 debitur yang menerima KUR tahun 2025. Diolah bebaya Kompleks Kantor Gubernur Kaltim. Dari jenis usaha, makanan, salon kecantikan, hingga aksesoris dan peternakan menerima KUR dengan nominal yang berbeda, mulai dari 50 juta hingga 400 juta rupiah. Terdapat 9 lembaga keuangan di Kaltim sebagai penyalur KUR yang tersebar di 10 kabupaten kota dengan ketentuan bunga kredit sebesar 6%. Pemanfaatan fasilitas perbankan dalam bentuk program pengembangan desa kelurahan. Tadi kan sudah di launching ya, 800.000 akad nasabah. Sebenarnya KUR ini juga merupakan program unggulan dari perbankan karena memang tadi disampaikan bahwa bunganya itu cukup murah dan diharapkan para pelaku UKM ini bisa memanfaatkan itu. Nah, oleh karena itu yang dipastikan setelah KUR ini bisa diakses, kita harapannya itu bisa meningkatkan performa atau bisa meningkatkan produktivitas dari debitur KUR itu, jadi produktivitas usahanya seperti itu. Salah satu pelaku UMKM asal Samarinda, Titis Anggraini, menerima KUR 150 juta rupiah untuk membantu membangun usaha dapur produksi. KUR pembayarannya dilakukan berjangka 5 tahun sesuai ketentuan pembayaran. Saya mulai meminjam dari KUR ya, dari Bank Kaltim. Kemudian diberi kemudahan, terus dari KUR yang pertama untuk membeli alat-alat ya untuk usaha. Kemudian saya pinjam kedua untuk merenovasi dapur produksi. Nah, alhamdulillah dari Bank Kaltim ini diberi kemudahan. Nah, usaha semakin berkembang sampai sekarang. Sistem mengajukannya sendiri ada syarat dan ketentuan nggak seperti apa? Syaratnya NIB, terus foto-foto produksi, alat-alat dan sebagainya. KUR diharapkan dapat membantu UMKM untuk mengembangkan usaha, serta penambahan modal sehingga tercipta lapangan kerja baru di Kaltim. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Dapur Sentra Pangan Presisi Gratis atau SPPG Samarinda mulai dibenahi untuk segera beroperasi. Kapolda Kalimantan Timur, Irjen Pol Endar Priyantoro datang langsung untuk melihat kondisi fisik, peralatan, dan kesiapan personel yang akan bertugas. Dalam peninjauan tersebut, Kapolda menyebut operasional SPPG Samarinda akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal, SPPG akan melayani sekitar 900 hingga 990 penerima manfaat sebelum mencapai target 3.500 penerima manfaat setiap hari. Untuk SPPG Polres Balikpapan, Polres Samarinda, hari ini saya melakukan pengecekan kondisi fisik
rencananya operasional kita akan mulai bertahap. Besok kita mulai dengan jumlah 900 penerima manfaat, ya 990 penerima manfaat, karena kita bertahap. Nanti kedepannya kita akan operasional minimal 3.500 penerima manfaat. Jadi kita bertahap dulu sambil uji coba kesiapan operasional SPPG. Insya Allah dalam waktu dekat berjalan normal. Untuk struktur sudah lengkap dan kami dari jajaran Polda Kalimantan Timur komitmen untuk mensukseskan program Asacita Bapak Presiden dalam rangka makan besi gratis. Khusus SPPG Samarinda, kita ingin memberdayakan UMKM lokal. Ya, jadi supplier yang akan kita gunakan dalam rangka menyiapkan makanan, beras, sayur, buah, dan lain-lain, kita akan coba berdayakan UMKM di sekitar lokasi SPPG, sehingga menambah perekonomian di masyarakat sekitar. Khusus SPPG Samarinda akan diberdayakan UMKM lokal agar ekonomi masyarakat sekitar ikut tumbuh. Dan dipastikan semua makanan yang didistribusikan aman dan bergizi. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Jumlah siswa sekolah rakyat di Tarakan tercatat mencapai 59 anak pada saat peluncuran. Namun hingga Rabu siang jumlahnya berkurang menjadi 48 anak. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu adanya beberapa siswa yang tiba-tiba mundur, sedangkan yang lainnya dijemput orang tua karena masih terlalu kecil untuk tinggal di asrama, serta ada beberapa siswa yang sedang sakit. Meskipun demikian, Kepala Sekolah Rakyat Tarakan, Marisa Aulia mengaku belum bisa memastikan anak-anak tersebut mundur atau masih dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat tersebut. Itu karena pihaknya masih menunggu survei yang dilakukan oleh petugas dari Dinas Sosial. Bapak bertanya ada berapa di dalam sini, jawabannya 48. Alasan yang keluar itu apa? Ada yang bukan keluar juga sih Ibu, ada juga yang izin sakit ya. Kena sakit monyet itu kan lumayan lama dan menular, jadi kami pulangkan dulu ke orang tua. Ada 3 anak kalau nggak salah sakit monyet ya. Lalu ada juga yang memang kangen sama orang tua, kami izinkan dulu pulang karena nangisnya lumayan. Ya kasihan malah kan sampai muntah-muntah begitu ya, kami izinkan pulang. Lalu itu aja sih sebenarnya, lebih ke yang sakit itu sama kangen orang tua. Ada juga yang anaknya terlalu kecil, jadi dijemput orang tuanya yang nggak kuat. Satu anak. Itu bisa dibilang bahasanya mundur dari SR Kami belum bisa bilang belum bisa dibilang mundur atau bagaimana karena belum ada surat. Jadi memang harus dari PKH, tim PKH-nya pendampingnya itu datang ke rumahnya dulu, kemudian menulis suratnya. Sementara itu, anggota Ombudsman Republik Indonesia mengatakan ini merupakan program nasional untuk mengentaskan kemiskinan. Namun untuk sarana dan prasarana masih belum memadai karena menggunakan bangunan milik pemerintah daerah dengan didukung fasilitas dari Kementerian Sosial. Sehingga setiap daerah akan memiliki persoalan yang berbeda. Sangat mulia bagaimana mengangkat anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan kehidupan yang layak. Namun kalau kita lihat memang karena ini program awal dan masih menggunakan fasilitas-fasilitas dari Kemensos ataupun dari pemerintah daerah, nah ini masih ada ketidakseragaman kalau kita lihat antara satu tempatnya terkait data ya Pak. Ya, jadi misalnya kayak seperti ini, di sini kan kamarnya sudah ada AC, nanti mungkin di tempat lain cuma hanya kipas. Selain melihat ruang kelas, anggota Ombudsman yang didampingi Wakil Wali Kota Tarakan, Ibnu Saud, juga melihat menu makanan yang diberikan kepada para siswa serta melihat asrama. Meskipun ada beberapa hal yang harus dibenahi, namun secara prosedur, sekolah rakyat di Tarakan sudah berjalan dengan baik. Saat ini pembangunan gedung baru masih berproses di Kecamatan Tarakan Utara. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.